Halo guys, kembali lagi bersama kami berdua di botol Bocah tolol. Seperti biasa, dan ya saya baru pulang kerja dan dia baru pulang kerja di tempat biasa, dan kita bikin video ini tengah malam juga ya. setelah pulang kerja tanpa singgah ke rumah. Baru capek kerja. Kebetulan ini hari Sabtu weekend. Ramenya nauzubillah. Dan kebetulan kami kerjanya di berniaga, Di orang. dunia pelayanan lah. Pelayanan. Jadi ketika waktu orang-orang liburan kita kerja. Nggak ada liburnya, pemilu aja nanti tetap kerja. Jadi judul kita hari ini lumayan banyak. Kalau dari aku sih 2. Kayak mana selama menuju pemilu ini kegiatan di kerjaan atau kegiatan sehari-hari, sama ada beberapa judul yang pengen kita buat juga, kayak gimana setelah menjalani beberapa bulan menuju bulan kedua, udah bulan kedua sih, cuman menuju pertengahan bulan kedua di tahun 2024 ini. Ya, Kayaknya kita mulai dari gimana sih keluh kesah atau kekecewaan atau apa yang dirasain sama teman saya ini yang di sebelah saya setelah menjalani 1 bulan menuju 1,5 bulan di tahun 2024. untuk tahun 2024 ini cukup banyak deg-degnya, terus banyak kerikil-kerikil kecilnya. Mungkin kita mulai dari ini ya, yang kekecewaan atau apa yang gak enak lah di awal tahun. Gak di awal-awal kali sih, udah sebulan udah gak di awal ya. Udah masuk bulan Februari ya. Jadi menurut Mas Jack kayak mana di tahun ini, ada yang berubah atau kayak mana, atau menambah kekecewaan yang sebelumnya di 2023 dan sampai ke bawah di tahun ini? Tahun ini sebenarnya kalau kita pikir-pikir ya banyak lika-likunya juga. Di tahun ini aku udah merasa sedikit lebih bersyukur lah dari tahun kemarin. Tahun ini sudah mulai merasakan apa itu cinta, kasih sayang, kelembutan keluarga. Semuanya sedikit demi sedikit sudah mulai kurasakan. Tapi ya awalnya bagus sih, tapi gak sebagus-bagus itu juga sih. Awal Januari sudah mulai menemukan ini kayaknya sih yang selama ini ku cari pendamping hidup. Oke. Tapi pendamping hidup lagi tentang cinta. Baru nyampe pertengahan udah kandas. Sesingkat itu tapi alurnya panjang. Berarti ada beberapa hal yang berubah dari tahun kemarin, dan ada beberapa hal yang di tahun kemarin gak ada, di sini ada gitu. Iya. Itulah kira-kira ya intinya. Akhir tahun lalu, tahun 2023 asli kosong. Gak ada itu cinta-cintaan, kosong. Fokus hampa lah ya. Fokusnya untuk kerja, bagian diri sendiri, bagian keluarga. Malah waktu di tahun 2024 nemui cinta, ya nggak disengaja ya, sakitnya pun juga ditemuin ya. Cintanya itu setelah penantian yang begitu lama dapat cinta, akhirnya sangat bahagia dan cukup terluka. Baru ngerasai cinta hanya sesaat. Nah, di situ juga ngerasai luka. Tapi sempat asing-asingan juga lah, sampai hampir berapa minggu lah, 3 minggu gitu. Tapi sekarang sudah mulai akrab, sudah mulai kembali seperti semula, atau enggak seperti semula tapi udah mulai berbicara. Kalau ibaratnya seperti gelas yang udah jatuh, pecah berkeping-keping, mau kita satukan kembali pasti udah nggak sempurna lah, nggak utuh lagi. Terbentuk seperti gelas, cuman ada sedikit bocor-bocoran, garis-garis, seperti itulah. Tapi sekarang sudah mulai, ya gelas itu udah mulai tersusun rapi, tapi ada sedikit goresan-goresan yang masih belum
bisa buat diperbaiki lah. Kemungkinan ada, cuman nggak besar gitu ya. Seperti itulah ya, kalau dipikir-pikir jalanin aja dulu yang sekarang. Selain sakit karena cinta di tahun 2024 ini menemukan rasa sakit apa lagi Mas? Kecewaan atau apa? Kebetulan kita bikin video ini mau menjelang pemilu. Ya, Sesuai topik yang kubicarakan di awal. minggu depan pemilu lah. Pemilu. Hari Kamisnya Isra Mi'raj, Jumatnya tanggal kejepit, Sabtunya ini Imlek, Minggunya weekend, Senin udah mulai kerja lagi. Itu orang-orang lain, kalau kami tetap kerja, nggak ada tanggal merah. Kiamat sampai kata pepatah mengatakan kiamat aja buka setengah hari. Bangsa. Yang bikin aku makin kecewa itu pemilu untuk memilih presiden kita yang terbaik untuk negeri kita, malah kita nggak diberikan waktu. Sementara seharusnya di situ masyarakat diberikan waktu untuk berpikir. Karena itu udah hari H gitu kan. Masa ya kita harus salah pilih lagi? Nggak lagi sih, maksudnya nggak mungkin kita sampai salah pilih. Tapi bukan nggak salah, bukan itu maksud tadi itu salah juga. Kayak gini, semua orang yang mencalonkan, kita punya 3 calon wakil sama presiden kita. Semua itu orang-orang baik. Jadi mohon maaf ya yang sebelumnya tadi kayak jangan sampai salah pilih. Siapapun presidennya, saya percaya mereka baik. Pasti baik. Karena nggak mungkin orang itu punya kelemahan, punya ini, tapi berani untuk menyalonkan diri kan. Betul. Maksud dari kata tadi ya tolong disaring lah, jangan langsung ambil keputusan buat kayak. Berarti ada presiden kita, dari antara calon presiden kita itu ada yang nggak baik, bukan gitu maksudnya. Cuman kan kita punya pandangan masing-masing, karena perbedaan itu indah, betul nggak Mas? Bahkan di simbol negara kita Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu. Boleh kalau aku boleh cerita sedikit ya. Awal tahun itu aku sempat mendapatkan tawaran sebagai saksi di suatu partai. Cuman semakin seiring berjalannya waktu, makin kesini setelah aku tanya sama atasan, ternyata di pekerjaan aku ini nggak mendapatkan libur. Jadi ya gagal lah ya. sempat kecewa juga sih, kenapa sih nggak kasih libur. Padahal Bukan pengen mencampuri juga urusan negara itu seperti apa gitu ya. Padahal udah cukup bahagia sih, kayak ini pesta demokrasi, bukannya ini libur bersama Nasional ya kan. libur nasional, tapi malah disuruh bekerja. Sempat juga komplain sama atasan, ngadukan seperti itu dengan bukti-bukti kalau ini loh Bu, ada undang-undangnya seperti ini. Tapi di undang-undang pun nggak menuntut kita untuk libur Mas ya. Tapi ibaratnya ya pekerjaan itu atasan aku tuh nggak cuek aja, nggak tahu, pura-pura nggak tahu aja. Ya udahlah, jalanin aja. Mau gimana lagi, kita butuh kerjaan. Kalau bahas itu juga aku kayak gitu. Jadi aku kayak cerita di PHP-in lah sama tempat kerjaku. Kemarin di awal bulan, jauh sebelum menuju pemilihan ini, aku sempat izin buat ambil libur di tanggal 14. Tepatannya itu waktu kita lagi pemilihannya atau pesta demokrasi lah ya. Di situ dia ngesahkan ya kamu boleh libur. Beberapa hari mau hari H malah dia tiba-tiba bilang kita nggak ada libur, mau cuti buat semua departemen. Ya kan kayak mana harus menyampaikan ke ini tadi yang udah kita bilang kita bisa gini gitu. Ya kecewa di tahun ini sih itu. Ya kalian pasti tahu lah, kecewa karena uangnya, bukan karena pengen tahu apa sih isi di TPS itu, apa sih kegiatan orang-orang di TPS itu, kayak seberapa ribet sih orang itu ngurusin. Karena kita ngurusin kayak memang kayak penting gitu ya kan orang-orang di dalam itu, karena orang itu menyusun gini gitu untuk kemajuan negara gitu.
ya kan, untuk memilih orang-orang terbaik buat dipercaya untuk menjalani ini tugas-tugas di negara. Tapi kayak ya tiba-tiba bilang gitu kan, rasa kecewa. Dan umurku ini baru pertama kali lah ibaratnya berbaur di dunia kayak gitu. Di dunia politik lah. Jadi kayak rasa penasaran yang udah senang, akhirnya nemui rasa penasaran itu, taunya gagal gitu. Pasti 85% anak-anak muda sekarang itu suka membahas tentang politik, ya kan, demokrasi gini gitu. Pasti, walaupun beberapa kayak gak peduli lah gini gitu ya. Tapi kayak zaman sekarang tuh kayak penting gitu ya kan, karena makin nyeleneh memang apa negara ini. Kalau kita nggak ngikuti, kita nggak tahu, kita ngesahkan semua yang di apa ya negara gini kita sahkan, padahal kita nggak tahu arti dari pengesahan itu apa kan gitu. Jadi kayak sambil belajar lah sedikit demi nggak banyak pun sedikit gitu, udah kita ngerti apa negara itu kayak mana sih, kayak gini apa sih gitu. Dan kebetulan kami berdua ini menjadi saksi di suatu partai. Dan aku sih udah tahu kalau bakalan di tempat kerjaan aku ini gak bakalan libur. Jadi aku mengundurkan diri dan aku bertanggung jawab untuk carikan saksi sebagai pengganti aku. Dan kebetulan si kawan ini dia mendadak. Dia ibaratnya mendadak banget lah. Jadi ibaratnya udah semuanya udah dirancang dengan bagus demikian rupa, malah nggak berjalan. Ibaratnya sakit dan cukup sakit. Tapi selain ngecewakan diri sendiri, kita juga ngecewain orang yang udah mengharapkan kita bisa menjadi salah satu bagian dari mereka, ya kan? Man, mau gimana lagi? Gak mungkin kita memaksakan untuk membela yang satu hari dan kehilangan yang pekerjaan yang bisa mencukupi kita. Nggak mencukupi, seenggaknya ada uang tambahan lah, untuk uang jajan, untuk beli gula, beli minyak, beli telur. Tapi ya mau gimana lagi lah, ya cukup ngelus kepala aja lah, pusing sambil mikir kayak mana ya ngomongnya kayak ini. Ini udahlah, syukuri aja, jadi pelajaran juga buat gak mudah ngambil keputusan. Karena yang kita ambil keputusan hari ini, kita nggak tahu besok kita tetap bisa menjalani keputusan yang ini atau enggak. Pikirkan dulu ke depannya, penting sih. Memang kemarin tuh gegabah ya, satu sisi pun kita nganggur ya kan, jadi berpikir bisa lah gini, ada kegiatan. Alhamdulillahnya jauh sebelum itu kita dapat kerjaan, dan itu akhirnya yang tadinya mau kita jalani jadi nggak sempat kita jalani, bahkan memang nggak bisa. Bukan nggak sempet sih, memang udah nggak bisa dari sananya. Nah betul, manusia bisa berencana tapi nggak semua bisa terlaksana. Jadi kayak mana kegiatan menuju hari-hari besar Mas Jack di tempat kerja? Ya cukup ribet, melelahkan, karena ya seperti biasa aku bekerja di suatu tempat berniaga dan kebetulan cukup populer juga di daerah sini. Jadi orang jadi FOMO, ingin tahu, ingin nyoba. Hampir semua orang tahu aku bekerja di mana, di kedai apa. Hampir semua orang tahu brand aku tuh apa, jualan apa. Tapi ya gimana lagi, gaji nggak dinaikkan, kerjaan makin ekstra. Tapi aku nggak ngeluh, cuman kayak ibaratnya berbagi cerita aja sama para pendengar. Mungkin dari kalian juga ada yang kayak gitu di tempat kerjanya, cuman ya
syukurilah, karena tempat yang kita kerja sekarang kemungkinan besar banyak orang yang ngantri pengen masuk ke tempat kerjaan kita, sementara kita yang udah dapat, udah stay di situ, udah enak di situ, malah milih buat kayak mutus buat resign gini gitu. Resign tuh nggak enak, karena waktu lu keluar megang uang udah, lebihnya udah mikir harus kemana, harus ngapain, itu berat. Jadi buat kawan-kawan yang berpikir buat resign, tolong cari batu loncatannya dulu baru ambil keputusan. Selama pekerjaan itu mungkin stuck di situ aja, nggak ada menjanjikan apa-apa, ya apa salahnya keluar dari zona nyaman. Tapi enggak, kayak dibilang tadi, enggak harus kita stuck di situ-situ aja, belajar lah sambil cari planning kayak mana. Masa berpikir juga, masa ya terus di sini-sini aja sementara nggak mencukupi gini-gini. Harus berani mencoba hal-hal baru. Kita laki-laki, kita harus berani berkorban. Ya berkorbannya itu dalam hal yang positif, jangan yang enggak. Betul sih. Apalagi zaman sekarang nyari kerjaan susah. Syukur-syukur aja nanti yang dibilang presiden-presiden kita itu benar, membuka lapangan pekerjaan Berjuta-juta. Semoga aja. Tapi satu lagi, jangan pernah berharap sama manusia. Oke, mereka bisa bilang gitu, tandanya kita juga, dia juga manusia ya kan. Mungkin waktu lagi ini dia bisa ngomong gitu ya, contohnya kita pernah niat buat kemarin tuh mau ngapain, ganti oli. Iya. Ganti oli malam, kita udah iya deal gini-gini, taunya besok malah bilang udahlah besok aja, sementara sampai sekarang nggak terjadi. Itulah ibaratnya. Dia kawan ini message ngechat ke aku tengah malam, jangan lupa besok ya jam 9 ganti oli kereta. Oke, tak tahunya bangun Jam cuci 11. muka ya sudah jam 11 aja. Baru aku sih yang ingat janji, aku bilang udah besok aja lah. Besoknya ya udah seperti itu lagi, bangun siang ya udah nggak terjadi lagi sampai sekarang. Udah beberapa hari yang lalu sih, Udah kering lah gitu. Itulah, jadi apa yang diucapkan calon-calon presiden kita itu jangan kita tanggapan dengan serius, terus jangan mudah baper, jangan setelah kita pilih nanti mikir nggak sesuai yang mau omongan gini-gini, jangan. Karena kita tuh, dia itu juga manusia yang bisa berubah-ubah ya kan. Mungkin dia nggak ngelaksanakan itu karena ada kepentingan negara yang lebih penting atau apa, jadi susah buat melakukan itu. Masih yang pernah diomongin dia gini-gini gitulah. Saya berpikir positif aja, enggak berpikir positif. susah sih. Dan memang iya, namanya kita manusia kan, dia juga pemimpin gini gitu, haruslah berani buktikan apa yang udah dia bilang. Cuman ya jangan berharap berlebih, udah itu aja. Oh ya, ini pakaian kerja gue, pakaian dinas. Udah baju dinas. Iyalah, Masa bukan? jangan ada bercandanya. Jujur ya, aku pakai baju dinas juga, cuman ini kubalik. Karena dia bawa brand. Nah, Pak Bulan, ini bajuku ini kebalik. Ini baju dinas nih. Cuman ini ada satu angka ya. Soalnya kita nggak disponsori. Ini ya, aku kasih selipan sedikit ya nih ya, gambar beruang. Pasti udah tahu. Nggak tahu juga sih. Orang yang nonton cuman kita. Mana tahu ya kan, ada orang-orang yang suntuk juga bisa nengok video kita, atau kawan-kawan kita sekampung kita yang tiba-tiba tahu. Susah sih. Semua bisa tahu kalau kita ngasih tahu. Ini minuman punya dia.
Tara ini minuman punya dia. Jadi kami tukaran mencoba. Nggak mencoba lah ini, kau pasti udah coba. Kalau dipikir-pikir sama logonya, logo sama-sama logo beruang. Nah, ya. Logo beruang. Modenya ini masih di zaman purba, kalau ini udah di milenial. Karena udah punya apa namanya? Salsa. Sel. Itulah ya. Salsa logo beruang. Sama warna putih pula tuh beruang kutub. Kenapa makan dan minuman yang memiliki kayak manfaat tinggi itu berlogo beruang? Karena mungkin beruang itu ibaratnya makan makanan yang steril, makan ikan sehat. Iya sih. Mungkin Konsumsi madu ya kan, kalau beruang madu, susu ya kan, telur pun dia mau ya. Mungkin pemilik yang buat brand itu Suka beruang. Bisa jadi suka beruang, bisa jadi ya karena beruang melambangkan apa gitu, kejayaan, kesuksesan atau apa. Tapi sama-sama beruang kutub ya. Inilah. Jadi selama menuju pemilihan pasti ada tuh kayak, kau pilih apa? Kau pilih mana? Kau pilih siapa? Pasti ada. Pasti ada. Pertanyaan dari teman-teman pasti ada. Terus ya. Terjadi perdebatan. Kenapa kamu harus pilih dia? Pernah nggak sih Mas? Pernah ada sih. Cuman aku masih merahasiakan pilihan aku siapa. Ya, oke. Karena itu hak pribadi. Ya, hak pribadi. Cukup aku sama yang Maha Kuasa yang tahu sih. Sama yang kamu pilih. Dia pun nggak tahu siapa yang milih dia itu. Semoga aja di pemilihan 2024 ini berjalan dengan baik. Tidak ada seperti 5 tahun yang lalu ada berita-berita berita-berita kematian, kecurangan atau apa sebagainya. Sampai ada ini ya kan. Berjalan lancar lah. Teror ya kan. Semoga aja sehat-sehat semua, berjalan dengan lancar, tidak ada kerusuhan. Dan satu lagi, jangan sampai golput karena suara dari kita itu sangat penting. Tapi kau ini nomor beruang juga. Yoi. Beruang kutub. Three bear. Iya. Three bear. Kau pernah nggak sih jumpa sama customer yang bisa dibilang daerah kita nih masih daerah-daerah yang mayoritas orang nggak terlalu paham bahasa Inggris. Pernah nggak sih jumpa sama customer yang ngomong bahasa Inggris? Sering sih, dari perusahaan-perusahaan besar yang lumayan ternama di tempat kita. Dia ngomong bahasa Inggris itu pesannya? Tapi di translate, ada memang translate-nya. Jadi aman-aman aja. Aman-aman aja karena dia selalu buat translate, mau dia dari Cina, Jepang atau negara-negara lain tetap bawa translate. Walaupun kadang suka dia keceplosan nanya langsung kan, ya cuman apa pak, bagaimana pak, ya langsung yang translate. Tapi negara yang paling jauh selama aku tengok Korea. Aku baru kali itu ngeliat langsung orang Korea. Emang bahasanya lembut sih orangnya, kayak emang orang-orang luar ini tinggi-tinggi. Kayaknya orang tuh paling pendek 175. Kita aja yang pendek-pendek sih. Iya sih. 170 tuh udah tinggi kali di daerah kita. Mentok-mentoknya 185 ya kan. Itu udah jadi atlet. Itu udah dengak kali. Begini. Menurut aku sih aneh aja orang kita orang Indonesia di daerah kita pun daerah-daerah yang hampir semua orang nggak tahu sih bahasa Inggris kayak. Meskipun dari SMP, SMA belajar bahasa Inggris bertahun-tahun, mungkin dari SD belajar bahasa Inggris, cuman belum paham bahasa Inggris. Mungkin karena belum terbiasa aja. Jika ada orang pesan atau bicara dengan kita
dengan bahasa Inggris kayaknya aneh aja sih. Nggak Sih, salah ya. sih, nggak salah, cuman kan aneh sih. Jadi ngerasa asing gitu ya Iya. kan. Rasa apa sih? Padahal seharusnya kita itu udah tahu gitu, karena memang bahasa Inggris ini internasional ya kan, semua orang wajib tahu, sedikit banyaknya ya wajib tahu. Seperti yang kau tahu cuman welcome, selamat datang, I Iya, love you, betul. fuck you. Aku tahu sih, cuman jarang dipakai. Kenapa fuck you itu melambangkan kata kotor? Di Google sendiri mungkin nggak ada artinya apa itu apa. Jadi identik dengan kata-kata kotor sih. Kayaknya fuck you itu terkenalnya waktu Mr. Bean. Ngapain? Ada film Mr. Bean yang di mobil gini-gini, tahu? Ada tuh. Lalu nonton Mr. Bean mungkin udah lupa juga sih. Mungkin pernah nonton adegan itu cuma udah lupa. Itu kayaknya karena itu jadi anak-anak semua pun jadi gila. Fuck you, fuck you. Udah menjadi identik. Sementara itu di salah satu negara itu kotor kali, ya kan, kayak pantang kali gitu. Jadi negara kita ini memang plus 62 ya kan, random. Kalau bisa Texas negara ini. Jangan sampai lah. Tahun 2024 kita akan mengadakan pesta demokrasi. Ya, gini lah, pendapat kau gimana sih tentang ibu kota yang pindah ke Kalimantan? Itu udah berjalan mungkin berapa persen, mungkin udah 20-an persen gitu. Seharusnya nggak usah dipindah. Karena di situ juga jadi banyak bakal biaya. Satu ya Lamdin mengeluarkan biaya yang sangat besar, Terus triliunan. merusak lahan yang tadinya hijau jadi hilang. Mungkin itu ratusan ribu hektar ya. Jadi kayak merugikan negara juga, kayak paru-paru dunia itu semakin kurang, makin mengecil. Berarti kau nggak setuju lah. Aku pun gitu juga mungkin nggak terlalu setuju. Ya nggak setuju. Kalau bilang nggak setuju ya kayak mana, kita nggak setuju juga namanya negara ya kan, bisa. Jadi kayak setuju nggak setuju lah. Tapi kalau emang udah dijalanin terus ditunda kan sayang uangnya yang tadi gitu juga. Pokoknya harus jadi lah. Meskipun kita nggak setuju, tapi harus jadi lah. Ya, kalaupun seandainya nggak bisa jadi ibu kota baru, atau dijadikan aja tempat lapangan kerja atau apa itu, daripada kayak gitu kan. Terus kita Kalimantan itu banyak hutan lindung, hewan-hewan yang dilindungi ya kan. Sementara tempat tinggal mereka dirusak cuman gara-gara mau perpindahan, kan gak etis. Kayak ya udah yang ada aja diperbaiki gitu. Terus kayak zaman sekarang ini penjabat-penjabat kita lebih mentinggi yang namanya pembangunan. Mungkin Kurangilah pembangunan itu. Mungkin ada beberapa pertimbangan juga sih, seperti Jakarta yang makin padat, air laut makin tinggi, lama-kelamaan Jakarta bakalan tenggelam, itu sih. Susah ngasih tanggapannya. Jujur sih belum pernah ke Jakarta, tapi kayaknya Jakarta itu makin padat sih, makin ramai penduduk, orang berbondong-bondong ke Jakarta. Karena di situ lapangan kerjanya makin luas, jadi orang memilih buat dari satu tempat ini pindah ke sana untuk berpikir bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih layak. Ini gitu. Sementara enggak, mungkin sebagian besar orang susah itu berada di Jakarta. Orang yang kurang berkecukupan itu lebih banyak di daerah Jakarta. Ya enggak sih? Betul sih. Kalau kayak Mas Jack bilang tadi, air laut semakin tinggi, Jakarta semakin padat. Seharusnya
aluran irigasi yang makin diluaskan atau saluran bawah tanah, nggak harus kotanya dipindah. Hujan sedikit mungkin banjir, mungkin hampir setiap tahun ada Kebanjiran. ada aja berita banjir ya. Menurutku gitu sih. Buat rakyat-rakyatnya juga ya, tolonglah kalau buang sampah itu ya di tempatnya, betul-betul di tempatnya, nggak usah diselokan, karena penyebab itu semua ya dari manusianya sendiri. Jadi kalau mau kita pindah dimanapun, di kutub selatan, kutub utara pun kita buat di sana, kalau memang masyarakatnya kayak gitu ya tetap kayak gitu. Jadi kalau memang mau Jakarta nggak padat, buka lapangan kerja di setiap kota, di setiap ini. Jadi pribumi atau masyarakat apa, kayak mana bahasanya, Masyarakat kita lah, nah, masyarakat kayak pemuda-pemuda setempat itu nggak memilih buat merantau, itulah. Tapi menurutku nggak harus dipindah, karena itu bakal lebih banyak biaya gini gitu. Oke, di situ jadi bisa beberapa memperkerjakan orang-orang Kalimantan atau sekitarnya. Cuman kan kayak butuh biaya yang besar lagi, sementara negara kita ini udah cukup banyak hutang gitu. Jangan nambah lagi cuman gara-gara itu. Lebih baik uangnya digunain buat itu tadi, saluran irigasi dibersihin ya kan, kayak ditambah atau apa, jadi intinya bisa melindungi dari kebanjiran, meluapnya air itu. Nggak harus kotanya dipindah, kayak contoh kayak tadi lah, kotanya dipindah kita bakal merusak ekosistem, kayak hewan-hewan, terus pohon-pohon yang tadinya bisa menyerap air, kita pindah kota itu ke sana, jadi ya bakal kemungkinan Kalimantan bakal banjir juga gitu. Karena cukup luas kan yang lahan yang dibuka, terus hewan-hewan yang seharusnya tinggal di situ jadi nggak tahu kemana. oke lah 10 tahun kemudian mungkin ibu kota sudah jadi megah, mewah, asri, damai. Tapi 100 tahun kemudian kan nggak tahu apa yang terjadi. Bisa jadi kayak ibu kota sekarang, Jakarta sekarang banjir. Ya mungkin 100 tahun lagi pindah ibu kota baru lagi. Meskipun 100 tahun lagi kemungkinan kita berdua atau yang nonton ini udah nggak ada. Tapi kan mungkin cucu kita atau siapa kita pasti akan mikir juga sih. Dulu di Jogja, ibu kota dulu di Jogja, pindah ke Jakarta, pindah ke Kalimantan, ada masalah di Kalimantan, pindah ke sana lagi. Ya Sampai sih. kapan kalau gitu-gitu aja ya, nggak habis-habis. Ya udah, perbaiki tempatnya, bukan dipindah. Itu sih. Dan seandainya banyak lahan yang ditumbang, pohon-pohon yang tumbang, pasti bakal apa namanya, Ya nggak bagus. pemanasan gitu. Pemanasan global nggak bagus juga sih. Sementara isu-isu dari 2019 dulu, lapisan ozon itu semakin menipis. Ya itu tanggapan dari manusianya masing-masing lah kayak mana. Mungkin di Jakarta udah mengalami kekeringan, air bersih pun sudah susah, makanya pemerintah berpikir untuk memindahkan ibu kota itu tadi. Membangun itu nggak mudah mas ya, itu banyak biaya ini itu. Tapi kenapa masih mesti pindah ke Kalimantan, nggak ke Jawa Barat atau tetap di Jawa aja gitu? Ya kayaknya memang cocok Kalimantan itu ya ekosistem seharusnya ya kan, tempat-tempat ini. Jadi tetap ada gitu tempat yang dibanggain, masih punya banyak pohon ini itu. Kalau kayak memang makin lama hutan di Indonesia itu makin kecil, karena itu manusianya. Belum lagi penebangan liar, buka-buka lahan yang semena-mena. Ya namanya juga oknum, pasti ada oknum juga sih. Emang iya di Indonesia ini terlalu banyak mafia. Ya di kampung sebelah pun ada juga mafia minyak. Itu kayaknya sempat dibahas sama calon presiden kita kemarin.
Memang iya, Indonesia ini terlalu banyak mafia. Tolonglah kerjasamanya bapak-bapak Kapolda, Kapolsek, aparat-aparat negara. Cukup negara aja udah yang jalani, jangan sampai oknum-oknum lain tuh ikut-ikutan. Lagi sekarang mafia tuh udah ada di mana-mana. Tapi kebetulan mafia di dekat kampung kita itu orang-orang biasa. Tapi nggak banyak juga sih mafia yang udah kerjasama dengan para Aparatur aparat negara. pasti, kalau itu pasti Sebagai backingannya. karena orang tuh merasa terlindungi, pasti orang tuh menggunakan hukum. Iya sih, betul juga. Karena kalau masyarakat kayak kita yang nggak ada apa-apanya ini nggak mungkin berani pasti. Kecuali ada orang yang bisa backing dia, ngejamin dia agar tetap aman. Orang itu pun tetap berjalan, tetap hidup, mungkin ya karena ada backingan dari aparat negara. Oh ya udah selesai dari kemarin-kemarin ya. Ini bukan mafia yang sembunyi-sembunyi ya, tapi terang-terangan. Asli pinggir jalan. Intinya di lintas Sumatera. Coba kau bayangin negara ini tanpa korupsi, tanpa orang-orang kayak gitu. Ya ibaratnya bukan jangan tanpa lah, tanpa mungkin berat kali sih. Barang dikurangi 50% aja mungkin negara ini udah jauh lebih berkembang sih. Aku rasa seperti itu. Karena kayak ibaratnya manusia-manusianya itu harus berpikir Indonesia harus maju, ya kan? Jangan mikir buat diri sendiri. Pikiri juga orang-orang di sekitar, kemajuan negara, kayak mana kelanjutan negara kita. Kalau gini-gini terus, mungkin ada orang asing yang datang menawarkan gini-gini. Kira-kira apa? Indonesia kejual. Iya sih. Sedikit demi sedikit. Mungkin lama sih habisnya, tapi kan sedikit demi sedikit. Mungkin anak cucu kita udah nggak tinggal di Indonesia nanti namanya. Udah berganti. Merembet. Ya. Habis. Sama kayak mana tanggapanmu yang ada apa negara kita yang mengesahkan buat yang diam-diam mengesahkan untuk ngasih pulau ke masyarakat Rohingya? Ya jujur sebagai warga negara Indonesia, warga sipil, cukup kecewa sih atas keputusan itu. Apalagi orang itu dikasih uang saku sebesar 1.500.000 tanpa ngapa-ngapain. Dengan awak kerja aja pagi-pagi, pulang sore, pergi siang, pulang malam. Ya segitu hasilnya. Dia duduk, dikasih makan, kasih tempat tinggal, dikasih tanah, kasih suatu pulau. Ya. Tanpa memikirkan masyarakatnya aja yang asli negara dia ya masih harus mulung, harus gini gitu. Tinggal di rumah yang dari tepas, ya kan? Yang kalau malam kena embun, bahkan ada yang tidur sampai di depan toko. Itu dulu tolong, jangan yang lain-lain. Sementara kalau masyarakat kita kayak gitu di negara orang, jadi anjing, nggak terpandang. Apalagi mereka itu ibaratnya ilegal, tanpa status. Ya, orang ilegal. Cuman berstatus Islam, ya kan? Itu pun katanya Islam, tapi nggak tahu betul atau tidak. Tapi gini lah. Tapi ibaratnya awal mungkin satu kapal masuk ditampung. Lama kelamaan, itu pasti bakal minta lebih. Minta lapangan pekerjaan. Orang tuh dapat kerja, sementara pribumi enggak. Ya, cukup kecewa sih atas keputusan seperti itu.
bukan rasa iri atau apa, cuman seharusnya memang berpikir kayak gitu ya kan. Pribuminya aja masih kesusahan, kenapa orang yang asing datang ke negara itu disambut dengan bagus-bagus? Ya bisa dibilang sambut dengan bagus-bagus sih, dikasih makan, dikasih tempat tinggal, kasih pakaian. Wajar tandanya itu, kalau itu bersifat sementara. Ya kita ngargai juga yang namanya umat Islam tuh ya berbagi gini gitu. Cuman di negara kita ini 95% atau berapa ya Mayoritas masyarakat lah. mayoritasnya agama Islam, ya kan? Ya banyak yang susah. Jadi yang seharusnya kita puasa, kalau sunnah dia Senin Kamis sama pas bulan Ramadan, bahkan ada yang setiap hari puasa. Cuman apa? Karena ekonominya lemah, nggak cukup buat makan seharian, jadi memilih untuk ya berpuasanya itu bukan karena niat tapi karena emang susah. Oke lah mungkin mungkin pemerintah mungkin melandaskan itu sebagai kemanusiaan, tapi ya oke sih kemanusiaan, Tapi contohnya seenggaknya dimanusiakan dulu lah yang apa pribuminya itu loh. ya contohnya mungkin Israel itu hanya sebagian kecil, makin lama makin buka bagian, makin menjajah orang Palestina, alhasil Palestina yang tersingkirkan, perang konflik Gak habis-habis. malah ada yang bela sebagai negara, fitnah Malaysia, fitnah Palestina, katanya Palestina yang gini-gini yang mulai duluan, tapi ya Apalagi negara kita ini dibilang negara yang makmur ya kan, kayak rempah-rempah itu dihasilkan memang dari negara kita yang besar. rempah Pokoknya tambang. negara kita ini gampang maju kalau orang-orang yang maju, ya enggak? Ya sih. Contohnya aja kayak PT Freeport lah. PT Freeport tuh awalnya tuh punya kita, tanah kita, dikontrak sama orang Amerika, itu katanya tembaga, padahal itu emas. Saat habis kontraknya, inisiatif lah terus negara untuk mengambil alih, tapi seharusnya contohnya gini lah, kau punya rumah, contohnya Wayula punya rumah, ada orang mau ngontrak, aku mau ngontrak, udah habis nih jatuh tempo 1 tahun, terus aku minta gini aja, rumah ini kita bagi 2, sama kau 51% sama aku 49%, kau setuju nggak? Nggak setuju. Enggak. Karena emang dari awal kau tuh ngontrak, itu tanahku, tapi kenyataannya itu yang terjadi. malah kau yang minta 51% itu. Itu yang terjadi di Freeport itu. Cuman ya juga sih, karena negara kita ini nggak bisa apa-apa tanpa mereka gitu juga memang. Oke. Tapi kenapa nggak kita aja yang Mempelajari ya kan? Kenapa kita harus berharap sama orang itu, mentang-mentang orang itu yang tahu segalanya gini-gini. Tapi seenggaknya kita mau ada niat untuk ya kita harus bisa, ini tanah kita, ini negara kita, harus bisa kita yang kuasai. apalagi itu emas, gampang aja sih. Ya udah, selama orang itu kontrak kayak kita ikut belajar turun gini gitu, jangan cuman berharap karena berpikir mereka yang kerja kita cuma nunggu hasil, jangan gitu. Kita juga harus turun gini, harus tahu gini. Jadi tibanya habis kontrak lagi kita udah hafal semua, jadi untuk memutuskan hubungan sama mereka itu udah nggak mikir apa-apa lagi. Cuman ya kembali lagi kayak mana aparat negara kita yang menjalankan. Itu udah aku sih yang terbaik untuk negara ini, ya nggak ada sih oknum-oknum, sama nggak lagi sih korupsi ada, cuman Ya kalau bisa jangan ada, cuman sih, munafik lah kalau nggak ada. sih, kan. Ya, seenggaknya 50% lah ya kan kurangi. Indonesia ini gampang maju menurutku.
Karena aku sih cukup merasakan resah juga sih kayak acara-acara TV sedikit viral sedikit diundang ke TV Beda memang TV zaman dulu sama dulu sekarang. sekarang viral sih joget-joget di TikTok viral ke TV diundang ke televisi. Orang yang nggak punya bakat gitu ya. Jujur aku sih cukup kecewa. Jadi Nggak kayak setuju sih. nonton televisi itu udah nggak berguna juga jadinya. Ngapain harus ngeliat dia lagi kalau kita di media sosial udah ngeliat dia ya. Cukup lah dia viral di media sosial aja, jangan dia masuk TV. Kayak dulu mas ya. Dari dulu pun aku sebetulnya banyak kayak kenapa harus ke sini, kenapa harus masuk soal kayak masalah pribadi artis-artis kita. Iya, Nah, itu kayak ya udah itu masalah dia, ngapain harus dipublis, kenapa harus semua orang tahu. Kalau bisa itu ya tentang negara aja udah, negara. Kalau memang mau nurunkan kartun ya buat anak-anak ya udah. Cuman yang nggak penting itu ngapain gitu. Kecuali tadi kayak ada mahasiswa dari sini bisa gini. Nah, itu baru bisa diapresiasi. Orang wajib tahu kalau dia itu punya kelebihan gitu. Bukan orang yang cuma bisa joget gini diundang ke TV. Kita juga bisa, anjing. karena cantik ganteng viral ya enggak ya iya sih cantik ganteng tapi nggak seharusnya Bukan cuma sejauh dia itulah. yang bisa kayak gitu. Semua orang itu bisa cantik, bisa ganteng. Cuma ya tolonglah yang bermanfaat aja sekarang gitu. Yang bisa jadi pembelajaran ya kan. Sebetulnya banyak yang berkualitas di negara kita, cuman kayak kenapa nggak dipublish itu sih. Ya cukup yang emang bisa jadikan pelajaran gitu, yang seharusnya dipublis ya kan. Yang kayak gitu tuh kayak nggak ada itu di sekolah, nggak ada tuh ngajarin harus pintar joget gini ya nak ya, harus gini ya nak. Lama-lama nanti orang berbondong-bondong bikin video inilah, siapa tahu bisa diundang di TV, siapa tahu bisa viral. Jadi tujuannya jadi enggak ya kan. Jadi orang termotivasi Ngelakuin ingin sukses karena bukan punya bakat atau apa. karena kebodohannya. Ngelakuin hal bodoh biar viral, mana tahu diundang TV gini. Itu kan jadi motivasi yang goblok. Kecuali televisi ngundang nih anak usia segini bisa membangun roket ibaratnya kan. Nah, anak-anak lain juga berpikir, wih dia kok bisa, aku juga lah pasti gitu. Jangan yang nggak bermanfaat gitu. Ya harus nyari siapa sih, cuman ya lah keresahan kami. Ya udah yang tolong yang bermanfaat lah gitu ya kan. Tolong yang penting. Malah menurutku sekarang ya TV kalah sama YouTube ya kan? Iya sih, iya. YouTube Sih, ya. TV itu lebih dari YouTube tuh lebih dari TV Ya, karena yang di TV itu banyak yang nggak bermanfaat sih. Malah orang jadi pengen tahu tuh ya ke YouTube larinya, nggak ke televisi lagi. Ada satu channel memang yang masih wakuin oke, tapi udah sempat mendelengnya kemarin dulu. Masa film ada di situ, sinetron. Cuman sekarang udah enggak ada. Mungkin satu Indonesia tahu itu channelnya apa. Intinya dia cuma membahas tentang negara, kecelakaan, olahraga atau apa. Ada. Semua yang tinggal di Indonesia pasti tahu itu. Pasti tahu sih. Cuman dia lah yang nggak aneh-aneh gitu. Aku malah suka, walaupun 10 tahun atau 12 tahun yang lalu aku nggak suka, paling benci ngeliat itu. Tapi sekarang malah mikir, oh ini sih, ini channel yang seharusnya aku tonton gitu. Iya itu tadi. Karena gini, kita bakal lebih malu ketika ditanya, kau tahu nggak berita tentang negara yang gini-gini, daripada kau tahu yang viral joget-joget gini. Nah, ya kan? Karena bakal lebih malu gitu.
negara aku sendiri nggak aku peduliin, sementara yang viral gini-gini aku tahu kan goblok. Aku sebagai pecinta musik cukup kecewa juga sih, kayak di acara-acara TV itu nggak ada lagi band-band lokal yang viral lagi atau mewadahi band-band itu. Langsung kayaknya mulai dari habis corona kemarin ya langsung drop gitu ya kan. Ya. Musisi musik yang kemarin tuh pada kemana gitu kan, kok pada hilang gitu. Ya adalah negara yang tahu. Ya memang iya sih, semuanya itu demi uang, tapi nggak segitu juga sih. Kita sebagai pihak TV harus memberikan tontonan yang bermanfaat, Karena semua nonton. semua nggak suka aku kayak laki-laki yang menyukai perempuan atau sebaliknya, itu kurang suka sih aku, kayak mendukung LGBT atau apa. Udah mulai Udah di Indonesia mulai. kiamat, bentar lagi kiamat. Nggak seharusnya sih mengkritik sedikit dikondisikan, padahal ya mengkritik membangun. Katanya negara ini menerima semua kritikan. Jadi kritik sedikit dicariin, karena itu buat video mohon maaf. Kembali lagi ya, Negara yang lucu. Kita nggak menyalahkan semuanya ya, nggak siapapun, nggak semuanya seperti itu, tapi ya menyampaikan. oknum. Terus di sini kita cuma menyampaikan keluh kesah aja sih, apa yang ada di pikiran kita keluarin. Nggak ada niat untuk menyinggung belah pihak manapun. Itulah, tolong sama-sama lah membangun ya kan, saling. Karena kayak masjid bilang kan, yang mengkritik gini dikit-dikit penjarain, langsung gini-gini, langsung bawa hukum gini-gini. Terlalu apa sih, sensitif ya, terlalu berlebihan ya sih. Tapi tadi lah kita nggak bisa berbuat banyak, kita cuma masyarakat kecil. Terima aja lah, meskipun berat hati ya, gimana lagi. Kalau boleh mengulang hidup kembali, kau ingin lahir di negara mana? Apa udah bersyukur aja sih hidup di negara Indonesia? Bukan negara sih yang buat aku jadi lebih baik, tapi tahu lah, susah lah kalau ditanya itu mas. Mungkin kalau cuman omong kosong, aku pengen di Dubai. Ya sih, kayak semuanya. Siapa sih yang nggak pengen ke sana? Siapa yang nggak pengen hidup di sana? Seperti pendidikan gratis, kesehatan gratis, disubsidi semuanya. Ya sih masuk akal sih. Karena aku bangga juga sama negara sana. Orang itu punya penghasilan minyak bumi paling besar. Yang ngerasain itu bukan cuman 1-2 orang, tapi satu negara ngerasain. Ya. Nah, sementara di tempat yang kita tinggali sekarang cuman aparatnya yang ngerasain. Uang itu kemana kita nggak tahu. Jadi jangan aneh kalau ada anak-anak kecil atau semur-semuran kita bersama teman sekolah pengen jadi aparat. Mungkin ada sebagian besar berpikiran, aku ingin mengabdikan diriku ini untuk negara ini. Tapi ada juga sebagian besar orang berpikir ingin berkuasa juga di negara ini, ingin menjadi oknum yang tidak. Setiap ada penaikan jabatan itu selalu ada sumpah, jangan begini. Dan disumpah itu disaksikan banyak orang, dan
Setahu aku Al-Quran habis sumpah tuh udah di depan Al-Quran sih. itu udah jadi kayak formalitas aja, kalimat penenang aja itu zaman sekarang, setahu aku, pandangan aku. Ya, tapi nggak semuanya seperti Iya. itu. Ya, kembali lagi itu hanya oknum, tapi banyak oknum sih daripada yang apa. Tahu berita yang beberapa tahun lalu yang soal Ya, nggak perlu sebut, mungkin udah kedengeran ya kan. Di situ semua masyarakat sempat nyalahkan dia soal dia pernah menjelekkan masuk surat ke kasus penistaan lah. penistaan agama, soal surat Al-Maidah itu ya. Kurang tahu sih Nah, apa, tapi itu. kayak seperti Pokoknya agama lah ya. jangan mau dibodoh-bodohi dengan Hmm. surat ini itu. Sementara sekarang baru terbukti kalau itu cuman hoax. Jadi tolong jangan gampang berasumsi, jangan gampang percaya sama berita-berita baru tanpa kita tahu gitu. Sementara orang yang kita percaya dia buruk itu malah bagus, tujuannya ada dia. Jadi kalau dapat berita-berita buruk jangan langsung di share, kita cek dulu kebenarannya. Kayak dapat berita ini itu jangan langsung di share, kita harus kritik dulu, kita harus kritis dulu benar atau tidak, jangan langsung di share. Malah sekarang banyak yang muji dia loh, banyak yang berharap dia itu jadi ketua KPK kalau nggak salah. Tapi aparat oknum-oknum banyak yang nggak suka karena emang dia bertindak keras, terlalu jujur mungkin sih. Hmm. Mungkin negara ini kurang suka dengan orang-orang jujur. Mungkin bukan negara ini, tapi yang di atas, Orang-orang ya. yang di atas sana kurang suka dengan orang-orang jujur. Padahal ya Kita berharapnya ada yang kayak gitu. iya, ada satu orang yang menonjol gitu buat perubahan. Ada satu aparat negara aja yang bisa kayak gitu, kemungkinan oknum-oknum bakal mundur, ya kan? Yang seharusnya ada niatan buat gini jadi berpikir Kayak dia mau berbuat buruk, jadi mikir dua kali, nggak jadilah, nanti berhubungan dengan ini, nanti dipecat aku dengan tidak hormat. Aku mendukung sih kalau orang memang ada, kalau memang itu betul dia sih, saya tegas itu dukung. Sampai hidup kepribadian dia dulu aja sampai dibahas-bahas itu. Ini orang ini nih nggak boleh nih gini-gini, dia nih gini-gini nih. Sementara dia difitnah karena ya itu, karena dia terlalu tegas gini. Semoga ya Bapak naik, Pak. Walaupun kami nggak ngerasai gini, seenggaknya adalah perubahan. Hidup sehat lah untuk orang-orang baik yang jujur dan berani menegakkan keadilan. Sehat selalu. Kenapa sih kayak pejuang negara yang benar-benar itu kayak terlalu jahat sama orang yang baik? Ya karena menurut orang itu, orang yang jujur nutupi rezeki mereka. Rezeki. Tapi nggak bagus juga sih. Kasihan keluarga dikasih makan uang haram. Kasihan keluarga, kerabat-kerabat, teman-teman dikasih uang haram. Oke lah, dia bisa berkuasa saat ini, tapi akhirat nanti lebih hina daripada anjing. Oke lah, kebetulan udah terlalu malam juga dan video kita mungkin udah terlalu panjang. Cukup sekian kayaknya omong-omongan gak jelas kita buat malam ini. Jadi buat orang-orang yang nonton atau apa,
yang merasa tersindir, kami nggak menyinggung pihak manapun, nggak menjelekan siapapun lah, pihak profesi manapun. siapapun, karena kami cuma berniatan buat meluangkan isi otak aja, kayak ngeluarin keluh kesah daripada pendem sendiri kan. Dokter aja nyaranin kalau ada masalah ngomong ya. Udah, Sampai jumpa terima lagi. kasih ke Mas Jack.